kota yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan warisan yang tak banyak diketahui oleh banyak orang. Di setiap penjuru mata angin, terdapat 4 masjid yang berdiri kokoh, masing-masing dengan makna yang mendalam. Masjid Patok Negoro, sebuah simbol spiritual dan budaya, tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga bagian penting dari sejarah Kesultanan Yogyakarta. Kali ini, kita akan menelusuri kisah di balik masjid-masjid ini, menggali filosofi yang terkandung dalam setiap bangunannya, dan mengungkap peran mereka dalam menjaga identitas budaya dan agama. Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah, ternyata memiliki keunikan lain yang jarang diketahui. Pernahkah Anda mendengar masjid-masjid yang berdiri di 4 arah penjuru mata angin? Lalu apa makna sebenarnya di balik berdirinya masjid-masjid ini, dan bagaimana keterkaitan mereka dengan sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta? Mari kita telusuri bersama sejarah dan filosofi Masjid Patok Negoro di Ensiklopedia Islam, Napak Tilas di Tanah Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, memiliki warisan unik berupa 4 masjid yang berdiri di penjuru arah mata angin. Masjid-masjid ini dikenal dengan nama Masjid Patok Negoro, dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol batas wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Assalamualaikum Ustadz Jazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin. Ya. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama Ustadz hari ini. Terima kasih banyak. Ustadz, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, seperti yang sudah janjian kita ya sebelumnya, ingin membahas terkait dengan Masjid Patok Negoro nih. Sebetulnya Ustadz, apa sih Patok Negoro atau Masjid Patok Negoro ini? Karena juga dari informasi bahwa masjid ini berdiri dari keempat penjuru arah mata angin. Bisa dijelaskan nggak sih Ustadz Jazir? Yang pertama bahwa patok itu artinya batas, juga berarti tiang. Jadi Raden Masujono atau Pangeran Mangkubumi ketika mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, maka dia membuat keratonnya itu seperti pesantren besar yang dikelilingi atau dipatoki, dipagari oleh masjid-masjid yang mempunyai fungsi penguatan ideologis maupun pertahanan. Ya, jadi Masjid Patok Negoro itu masjid yang berfungsi yang pertama untuk membangun batas ideologis. Bedanya Keraton Ngayogyakarta dengan kerajaan lain. Yang kedua juga menjadi basic pertahanan, ya. Jangan sampai ada musuh yang dapat masuk menyerang Keraton Yogyakarta. Sehingga dibuat patok berupa masjid dengan komunitasnya yang berada di 4 penjuru, karena dalam filosofi Jawa itu ya kiblat papat limo pancer, ya. Jadi 4 kiblat, 4 arah itu, lor kidul wetan kulon, tapi pancernya adalah Keraton Yogyakarta sebagai pusatnya ya. Ya. Oke, baik Ustadz Jazir. Lalu dari keempat masjid Patok Negoro yang ada, tentunya apakah ada perbedaan dari keempat masjid Patok Negoro ini, Ustadz Jazir? Ya, yang pertama dari sisi usia. Yang pertama kali Masjid Patok Negoro itu adalah Masjid Melangi, ya. Di mana masjid itu didirikan oleh Raden Mas Sandyo, kakak kandung dari Raden Masujono yang kemudian menjadi Hamengkubuwono I. Yang kemudian lebih dikenal sebagai Kiai Nur Iman. Di mana tempat beliau
adalah mengkader para ulama-ulama yang akan membimbing rakyat Ngayogyakarta dalam melaksanakan agama. Maka Masjid Patok Negoro yang pertama itu menjadi tempat pengajaran para kader ulama, sehingga disebut Mulangi, tempat mengajar. Ya. Maka Masjid Patok Negoro dan kampungnya itu disebut Kampung Melangi. Ya, dari kata mulangi, tempat Raden Mas Sandio mulang atau mengajar calon-calon ulama-ulama yang akan membimbing rakyat Yogyakarta di dalam melaksanakan agama dan membela negara. Lalu siapa sih Ustadz Jazir tokoh-tokoh yang berperan penting tentunya dalam pendirian dan pengembangan Masjid Patok Negoro ini? Ya, tokoh sentralnya adalah Raden Mas Sandio atau Kiai Nur Iman, ya, yang merupakan kakak kandung daripada Sultan Hamengkubuwono I. Karena memang dari kecil Raden Mas Sandio, Raden Mas Sujono ini belajar dari pesantren ke pesantren. Hanya ketika kemudian terjadi tragedi Mataram, yaitu perjanjian antara VOC dengan Kasunanan Pakubuwono, ya, yaitu terutama Pakubuwono yang ketiga, ketika Bedah Kartosuro, ya, diserang oleh VOC bersama prajurit-prajurit dari Madura. Kemudian Pakubuwono ini lari ke Ponorogo. Terjadi perjanjian bahwa pesisir utara atau sepanjang pantai utara itu diserahkan kepada VOC. Raden Mas Sujono melihat bahwa ini sangat merugikan kerajaan Mataram. Karena Mataram kemudian terisolasi, tidak punya hubungan dengan luar karena pantainya diserahkan kepada Belanda. Ya. Maka Raden Mas Sujono melakukan upaya merebut kembali wilayah-wilayah pesisir itu. Terjadilah pemberontakan atau perang yang dipimpin oleh Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti, di mana nanti Keraton Mataram yang semula hanya satu berpusat di Kartosuro, ya, dan bergeser ke Surakarta itu akhirnya harus dibagi dua, menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, maka Raden Mas Sandio membantu adiknya dalam mendirikan kerajaan baru ini. Dia membangun kekuatan rakyat yang melindungi keberadaan Keraton Ngayogyakarta dengan membangun masjid-masjid sebagai pusat pertahanan di 4 penjuru dalam rangka menjaga keutuhan dan keselamatan kerajaan. Baik, berarti Ustadz Jazir di sini sangat besar peran dari Masjid Patok Negoro dalam penyebaran agama Islam di Yogyakarta khususnya. Ya, tidak hanya di dalam penyebaran agama karena itu menjadi pusat pengajaran Islam, tetapi peran strategis di dalam mempertahankan kedaulatan. Ya, oleh karena itu Masjid Patok Negoro tidak hanya mengajarkan agama Islam, tapi juga mengajarkan bela negara. Ya, maka Masjid Patok Negoro itu menjadi pusat latihan perang. Kesiapan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ya. Juga mempunyai fungsi logistik, sehingga di sekitar Patok Negoro itu dibangunlah kawasan-kawasan persawahan dengan irigasi yang bagus. Sehingga 4 penjuru angin dari Keraton Yogyakarta itu mampu mencukupi kebutuhan pangan, terutama beras bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Jadi fungsi Masjid Patok Negoro adalah pendidikan, pertahanan, dan juga ketersediaan pangan, lumbung-lumbung pangan bagi keraton. Oh, oke. Itu berarti masih berjalan hingga saat ini? Ya, sampai sekarang masih ada pesantren-pesantren yang meneruskan seperti di kawasan Melangi, kemudian Ploso Kuning,
kemudian di Babatan sama Dongkelan ini yang sudah agak berkurang. Karena kebetulan Masjid Patok Negoro yang ada di Dongkelan yang sebelah selatan itu dahulu karena menjadi tempat belajarnya Pangeran Diponegoro kepada gurunya yaitu Kiai Burhanuddin Taftoyani, dan dianggap menjadi salah satu basic pemberontakan Pangeran Diponegoro, maka masjid itu dibakar oleh Belanda. Termasuk pendidikan di situ sangat diawasi oleh Belanda karena dianggap menjadi sumber perlawanan. Sehingga sejak pemberontakan Diponegoro itu peran Dongkelan Kauman itu sebagai basic pendidikan itu terbatas, tidak sepesat yang ada di Melangi maupun di Pelosok Kuning. Sedangkan Masjid Patok Negoro sebelah selatan timur yaitu Babatan pada masa Jepang dulu, karena direncanakan di situ akan dijadikan lapangan udara, sehingga Kampung Babatan itu dipindah lokasinya di Jalan Kaliurang, sehingga masjid di situ sudah rusak pada masa itu dan juga tidak berkembang pusat pendidikannya. Tetapi ternyata kemudian bandar udara itu bergeser ke arah timur yang sekarang kita kenal dengan Maguwo, ya, Bandara Adi Sucipto. Tetapi sudah terlanjur Babatan, di mana terletak Masjid Patok Negoro. Juga pesantren itu sudah bergeser lokasinya, tidak ada lagi di situ. Oke, baik. Ustadz Zazir, menurut Ustadz ini apa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sejarah Masjid Patok Negoro? Ya, Masjid Patok Negoro itu menggambarkan bahwa yang pertama, Kasultanan Ngayogyakarta Diningrat itu adalah Kasultanan Islam. Ditandai dengan perannya para ulama di dalam membangun, ya, keutuhan baik secara ideologis, budaya maupun pertahanan itu melalui pendidikan di masjid-masjid Patok Negoro itu. Jadi itu mempertegas bahwa Kasultanan Ngayogyakarta itu didirikan sebagai sebuah kesultanan Islam. Bahkan itu menggambarkan semangat Pangeran Mangkubumi meniru Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Jadi kalau Nabi membatasi patok negoronya Madinah waktu itu di sebelah selatan Masjid Nabawi atau pusat kota Madinah itu adalah Masjid Kuba, di sebelah utara untuk membatasi batas ideologis dengan Yahudi dan Nasrani membangun Masjid Bani Salamah yang kemudian kita kenal dengan Kiblatain. Jadi kalau Nabi Muhammad ada batas itu Kiblatain maupun Kuba, ya. Nah, maka ditiru oleh Mangkubumi itu dengan membangun patok negoro berupa masjid, di mana di situ membatasi batas ideologis negara, tapi juga menjadi basic pertahanan, benteng pertahanan, tapi sekaligus menjadi lumbung pangan bagi ketahanan Kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Baik, Ustadz Zazir, sebelum kita berbicara mengenai perkembangan dari Masjid Patok Negoro dari dulu hingga sekarang, saya penasaran nih Ustadz, untuk arsiteknya ini mengapa masjid memiliki arsitektur yang seperti yang kita ketahui saat ini? Ya, karena memang dalam konsepsi Islam yang difahami oleh orang-orang Islam di tanah Mataram ini, ajaran Islam itu terdiri dari 3 unsur, yaitu syariat, makrifat, dan hakikat. Maka bangunan masjid itu ada 3 trap, ya, itu menggambarkan syariat, makrifat, hakikat. Atau dalam konsep tasawuf disebut taholli, tahalli, tajalli, ya. Jadi dari sebagai hamba Allah, kemudian dia meningkat menjadi khalifatullah, nanti puncaknya meningkat sebagai Abdullah, ya. Jadi itu adalah
peringkat-peringkat pemahaman dalam ilmu tasawuf. Jadi itu tahalli, tajalli. Maka bentuknya adalah 3 terap, ya, bangunan atap dari masjid. Itu menjadi arsitektur khas dari masjid-masjid di Mataram. Oke, untuk kondisinya sendiri dari Masjid Patok Negoro masa lalu hingga saat ini perkembangannya seperti apa, Ustadz Jazir? Ya, alhamdulillah masjid-masjid Patok Negoro itu sekarang sudah direnovasi, dikembalikan kepada bentuk asalnya dahulu. Karena pada masa yang lampau ketika pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merawat situs-situs bersejarah ini, kemudian masyarakat sekitar melakukan upaya memperbaiki masjid itu, tapi meninggalkan bentuk-bentuk asli. Sehingga seperti Masjid di Melangi dan lain sebagainya sudah dibangun dengan arsitektur modern waktu itu. Maka alhamdulillah dengan dana keistimewaan sekarang itu masjid-masjid itu direnovasi, dikembalikan kepada bentuk aslinya. Memang tidak bisa sepenuhnya mendekati, terutama dalam lingkungan persawahan, karena dulu sumber-sumber air itu masih bagus, sehingga irigasi di mana kemudian itu menjadi sumber air bagi kolam-kolam yang ada di sekeliling masjid. Sekarang beberapa sumber air itu mati, jadi tidak bisa lagi, ya, masjid-masjid itu dikelilingi kolam-kolam yang berlimpah air, yang loh, ya, sehingga arsitekturnya itu tidak 100% seperti pada masa yang lampau, di mana bangunan masjid itu dikelilingi oleh kolam-kolam yang berlimpah air, ya, tidak hanya sekedar sebagai fungsi penyediaan makanan bergizi dengan pemeliharaan ikan, tapi di situ juga menggambarkan masjid adalah pusat kesucian, di mana sebelum orang masuk masjid harus bersuci terlebih dahulu. Ya. Oke, Ustadz Jazir, apa tantangannya untuk bisa menjaga serta melestarikan Masjid Patok Negoro saat ini? Yang pertama adalah memahami fungsi dari heritage atau bangunan yang bersejarah ini bagi pewarisan nilai-nilai filosofis, ya, oleh generasi yang lalu untuk generasi yang akan datang. Sehingga kadang-kadang karena desakan keperluan praktis, kadang-kadang bangunan maupun lingkungannya itu berubah menyesuaikan tuntutan situasi dan kondisi. Itu tantangan kita itu. Sehingga banyak tempat-tempat bersejarah yang sudah lagi berubah, ya, tidak lagi seperti pada masa yang lampau, sehingga pesan filosofisnya, pesan historisnya itu tidak tersampaikan. Terakhir, Ustadz Jazir, harapannya untuk ke depan, khususnya juga untuk bisa melestarikan Masjid Patok Negoro ini dan juga bisa dikenal tentunya untuk generasi yang akan datang, harapan dari Ustadz Jazir sendiri apa? Ya, mengembalikan fungsi Masjid Patok Negoro sebagai pusat pendidikan Islam bagi masyarakat di lingkungannya, dan menjadi pusat pelestarian budaya Islam lokal yang menjadi ciri khas daripada masyarakat pendukung Kesultanan Ngayogyakarta. Konsep kiblat papat limo pancar atau 4 arah mata angin dengan pusat di Keraton Yogyakarta mencerminkan filosofi mendalam. Gunung Merapi di utara, Laut Selatan di selatan, dan garis imajiner yang menghubungkan keduanya melalui Tugu Jogja dan Keraton menjadi dasar tata ruang kota ini. Filosofi ini melambangkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Masjid Patok Negoro berfungsi sebagai penanda wilayah serta pusat pendidikan agama Islam. Mereka juga menjadi benteng spiritual dan budaya yang menjaga identitas masyarakat Yogyakarta hingga kini. 4 masjid tersebut adalah Masjid Patok Negoro Ploso Kuning di utara, Babadan di timur,
Dongkelan di barat, dan Wonokromo di selatan. Setiap masjid Patok Negoro memiliki karakteristik arsitektur khas Jawa yang memadukan unsur tradisional dan Islami. Bangunan-bangunan ini mencerminkan nilai-nilai simetri yang kuat dengan elemen seperti gerbang, serambi, dan mihrab yang terhubung dalam satu garis lurus. Desainnya mengadopsi konsep punden berundak dengan struktur bertingkat yang menyerupai candi, namun difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid-masjid ini juga menunjukkan akulturasi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Misalnya, bentuk dasar bangunan menyerupai rumah joglo dengan tambahan ruang pawestren untuk jamaah perempuan. Di sisi lain, orientasi kiblat sebagai arah ibadah umat Islam tetap menjadi fokus utama. Selain itu, masing-masing masjid memiliki keunikan tersendiri. Masjid Pelosok Kuning dikenal dengan simetri bangunannya yang sempurna. Masjid Babadan menonjolkan kesederhanaan namun tetap kokoh sebagai simbol spiritual wilayah timur kesultanan. Sementara itu, Masjid Dongkelan dan Wonokromo memiliki ciri khas pada tata ruangnya yang mengintegrasikan area sekitar dengan fungsi masjid. Hingga kini, Masjid Patok Negoro tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Selain sebagai tempat ibadah, masjid-masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti pengajian, dakwah Islamiyah, hingga peringatan hari-hari besar Islam. Masjid-masjid ini juga menjadi daya tarik wisata religi bagi pengunjung dari berbagai daerah. Keindahan arsitekturnya serta nilai sejarahnya mengundang decak kagum para wisatawan. Tidak hanya itu, Masjid Patok Negoro juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang Kesultanan Yogyakarta dalam menjaga tradisi dan keislaman. Melalui keberadaan masjid-masjid ini, kita dapat melihat bagaimana harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai agama mampu menciptakan warisan yang abadi. Masjid Patok Negoro bukan hanya bangunan fisik semata. Mereka adalah simbol identitas Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus kota religius. Masjid Patok Negoro adalah bukti nyata bagaimana sejarah, budaya, dan agama dapat bersatu dalam harmoni sempurna. 4 penjuru arah mata angin tidak hanya menggambarkan batas wilayah Kesultanan Yogyakarta, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara manusia dengan alam dan Tuhan. Mari kita jaga warisan ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang.